17 kemarin tuh hari Minggu, Jalu siap untuk dihitan. Sebenarnya ditanyakan sudah lama banget, tapi kan gue tuh orangnya suka diskusi sama anak, yuk mau tanggal kapan gitu. Rencananya awalnya dia tuh pas lagi puasa, tiba-tiba kan dia tuh nggak tahu, ngomong aja gini, ayah hari ini aku sunat yuk. Kayak ngajakin ayah kita ke mana yuk gitu. Hah, sunat? Ayo aja sih, aku bilang kan, karena aku juga punya kenalan dokter sunat juga. Tapi kan pikir-pikir saat itu kita Idul Fitrinya mau sambil umroh. Jadi nggak mungkin, takutnya ketika perjalanan umroh ada sesuatu infeksi misalnya, ya takutnya kan segala sesuatu harus dipersiapkan aja. Kita putuskan yaudah habis lebaran aja. Habis lebaran malam sebelum tanggal 12 itu santai banget, main games, mabar gitu sama gitu ya. Jadi kamu tuh nggak takut? Enggak, biasa aja, sok-sok banget. Aku penasaran rasanya gimana, kata dia gitu. Bapaknya nih, ayahnya yang kepikiran, nanya ke dokter, dokternya dokter Dani, dok kok saya deg-degan, tenang Mas Irfan, kan bukan Mas Irfan disunat, kata dia gitu. Besok paginya Jalu bangun tiba gini, ayah takut. Ya takut apaan, nggak ngerti ya, pasti takut lah. Akhirnya udah kan orang-orang pada datang ngumpul gitu kan, dia masih di kamar aja diam. Jalu ayo, aku bilang gitu. Terus aku tanya, mau di mana Jalu? Ayo, kan dokternya dibawa ke rumah kan. Mau di kamar, mau di basement. Di basement itu tempat yang akuarium besar, megateng, atau di mana biar rileks. Acaranya emang di mana? Di pendopo. Ya di pendopo aja deh, biar nggak naik turun tangga. Akhirnya udah saat itu juga, Jalu mau di pendopo, siapkan kasur bawalah ke tengah pendopo dengan orang-orang sekitarnya kan, biar menjaga privasinya. Langsung dipasang kain hitam gitu ngeliling tiang-tiang pendopo. Di situ Jalu pas lagi gitu, dibuka kan sama dokternya, nangis tiba-tiba, padahal belum diapa-apain, nangis gara-gara dia bete. Semua tim aku, kru Hakim Su pada dia kan malu ya, itunya kelihatan orang udah gini, jangan dilihatin, kan dia akrab banget sama semua. Dia tuh nongkrongnya di kantor, dia bete, jangan dilihatin gitu. Dia udah jangan lihat. Dari situ udah bete banget, udah dikasih bius gitu-gitu. Tetap aja pas pelaksanaan sunatnya, semua yang ngeliatin juga nggak berani lihat, apalagi yang cowok-cowok udah ya ngeri sendiri. Yaudah akhirnya diberikan kelancaran, alhamdulillah sampai proses hitannya. Halo semuanya, kali ini saya akan mereview parenting dari salah satu YouTuber dan presenter ternama yang terkenal dekat dengan keluarganya, yaitu Irfan Hakim. Gaya parenting Irfan sering menarik perhatian, terutama ketika ia membagikan momen-momen penting dengan anak-anaknya, seperti proses sunat anaknya yang bernama Jalu dan momen-momen lainnya. Apa sih yang bisa kita pelajari dari cara Irfan mendidik anak-anaknya? Yuk kita bahas. Baru-baru ini Irfan Hakim membagikan momen penting saat putranya yang bernama Jalu menjalani proses sunat. Dalam vlog tersebut terlihat bagaimana Irfan mendampingi Jalu dengan penuh dukungan emosional, menciptakan suasana yang hangat dan tidak tegang. Ini menunjukkan bahwa Irfan sangat peduli dengan kebutuhan emosional anak-anaknya, bahkan dalam momen yang bisa menjadi menegangkan bagi seorang anak. Yang perlu diingat, kata Irfan, dia dan istrinya tak pernah memaksa anak untuk membuat pilihan. Tapi jika mereka sudah memilih, anak-anak harus bertanggung jawab atas pilihannya. Dari berbagai momen yang ia bagikan, kita bisa melihat bahwa gaya pola asuh atau parenting Irfan cenderung autoritatif. Ia menetapkan aturan yang jelas, tapi tetap memberikan ruang kepada anak-anaknya untuk berdiskusi dan mengekspresikan diri. Pola asuh autoritatif ini dikenal sebagai pendekatan yang seimbang, di mana orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk membuat pilihan, tetapi tetap menetapkan batasan dan mengajarkan tanggung jawab atas keputusan mereka. Siap yuk. 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 Ayo. Itu Mayang udah ada. Ada roti buaya, Mayang bawa roti buaya. Katanya roti buaya ini bawanya 2. Mudah-mudahan Jaki tiba-tiba mau. Deg-degan. Jadi semua orang deg-degan juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan kelancaran ya Allah. Tidak diberikan kesakitan, sembuhnya cepat. Ini adalah kewajiban darimu ya Allah.
aku taat apapun yang disuruh olehmu ya Allah. Oke, ini semuanya proses pendewasaan laki-laki. Oke, yuk. Yuk, siap. Jaki, bangun nak. Ada roti buaya loh. Mayang bawa roti buaya dari Bandung. Ayo sayang yuk. Bangun yuk. Bangun. Jangan pakai itu. Ayo. Nah, ya udah tenang aja. Tenang. Happy itu happy. Tenang happy. Ini mau ada special request nggak? Bentuk. Kamu mau bentuknya gimana? Mau dibikin mulus saja atau kayak Aldadra? Mau dibikin ada Jengger. ya sedikit paling. Bisa. Mulus aja dah. Mulus aja lu ya. Nanti kalau Pak Dokter cubit kan sakit rasanya tahan napas. Gitu. Coba tes dulu tahan napas gimana caranya? Dengerin dulu. Bisa nggak? Kalau Pak Dokter suruh gitu ya. Jangan diliatin. Jangan. Enggak diliatin. Liatin, tutupin matanya. Iya, enggak. Udah. Belum diapa-apain baru dikesemprot-semprot sama betadine ya. Bismillah ya. Belum. Tarik napas. Gitu. Napas. Enggak diapa-apain. Belum. Enggak diapa-apain itu baru disemprot-semprot. Lihat. Tarik napas. Tarik nafas. Udah. Itu aja sakitnya. Udah. Tarik napas sayang. Ya. Oke. Udah. Cap. Oke. Udah. Tadi kita sudah menyaksikan Ya. cuplikan dari video The Hakim Story dari YouTube The Hakim Story yang saya ambil sedikit sebagai gambaran bahwa pola asuh atau gaya parenting Irfan Hakim sendiri dalam dukungan emosional terhadap anaknya sangat diperhatikan agar pertumbuhan moral anak tetap terjaga dan berkembang dengan baik di saat dewasa nanti. Jadi perlu diketahui bahwa ada beberapa jenis parenting style, di antaranya yang saya baca dari Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipliner. Yang pertama ada jenis parenting style authoritarian, yang kedua ada authoritative parenting, lalu yang ketiga ada permissive parenting. Authoritarian parenting adalah gaya asuh otoriter yang menerapkan aturan ketat, kepatuhan, dan kedisiplinan. Lalu pengaruh authoritarian parenting style ini pada anak yakni yang pertama, anak tahu batasan dan konsekuensi dari apa yang dilakukannya. Kedua, anak mungkin berperilaku baik di rumah tapi memberontak ketika bersama teman. Yang ketiga, hubungan anak dan orang tua cenderung kurang hangat. Lalu, anak mungkin tumbuh menjadi sosok yang pandai berbohong demi menghindari hukuman. Lalu yang kedua, authoritative parenting. Nah, authoritative parenting style ini yang diterapkan yang saya lihat diterapkan oleh salah satu influencer atau presenter ternama, yaitu Irfan Hakim yang saat ini saya review. Jadi authoritative parenting style ini menurut Baurin, gaya asuh otoritatif merupakan parenting yang standar emas karena orang tua memberi anak batasan tapi tetap memberi kebebasan untuk membuat keputusan. Jadi orang tua memandang kesalahan sebagai pengalaman belajar dan punya harapan yang jelas pada anak. Ketika membuat sebuah aturan, mereka menjelaskan alasannya dan selalu berusaha untuk membangun hubungan yang positif bersama anak. Secara umum, anak dengan pola asuh authoritative parenting style ini menunjukkan pengaruh yang positif. Di antaranya,
dapat memelihara hubungan positif dengan orang tua. Anak cenderung bertanggung jawab, punya kepercayaan diri yang tinggi, mampu mengelola agresi. Anak cenderung bahagia dan sukses serta dapat berprestasi baik secara akademis maupun sosial. Hal ini sudah terbukti dari anak-anak yang Irfan Hakim. Anak-anak Irfan Hakim cenderung bahagia dan sukses berprestasi dalam bidangnya. Ada yang berprestasi dalam berkuda, dalam seni musik, dan lainnya. Juga terlihat mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan cenderung bertanggung jawab. Lalu, anak dengan pola asuh otoritatif penting ini mampu mengungkapkan pendapat dan perasaan mereka. Ya, hal ini sudah terlihat jelas pada anak Irfan Hakim yang mampu mengungkapkan pendapatnya mereka atau perasaannya mereka juga. Lalu yang terakhir ada permissive parenting. Orang tua dengan gaya asuh permissive parenting kerap bertindak lebih seperti teman daripada orang tua yang seharusnya berwibawa. Misalnya orang tua membiarkan anak makan 10 bungkus permen setiap hari apabila itu memang diinginkan oleh sang anak. Sejumlah pengaruh permissive parenting pada anak yakni bisa berisiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan seperti obesitas, cenderung berjuang atau bahkan gagal secara akademis, impulsif, egois, dan agresif, dan tidak mampu menghargai otoritas dan aturan. Juga tak mampu melakukan pengambilan keputusan. Dan terakhir, kurangnya tanggung jawab dan kemandirian. Jadi, itu beberapa jenis parenting style yang saya baca. Jadi itu tadi review singkat tentang gaya parenting Irfan Hakim. Ia telah menunjukkan bagaimana kesibukan karir tidak menjadi penghalang untuk tetap dekat dengan keluarga. Bagaimana menurut kalian? Apakah gaya parenting seperti ini cocok diterapkan di keluarga kalian? Yuk, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir.